Materi bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna asasi manusia. Untuk dapat memahami pengertian asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan saksama. A. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. B. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dan belenggu penjajah tersebut. C. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian tersebut, maka hakikat dalam HAM terkandung dua makna. 1. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dari diri setiap manusia sejak ia lahir ke dunia. 2. HAM merupakan instrumen alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri khusus sebagai berikut. A. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. D. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 dasar, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagai dipaparkan berikut ini. Contohnya di Indonesia dalam proses penegakan asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 1.
Hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkait dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental bersifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengarkan dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya sebagai berikut: sikap egois atau terlalu mementingkan dirinya sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleransi. B. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar manusia yang mendorong seorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut: penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegakan hukum, penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September tahun 1984. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 tahun 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. 4. Tragedi Semagit 1 pada tanggal 13 November tahun 1998. 4. Penculikan aktivitas pada tahun 1997 sampai 1998. D. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Upaya pemerintah dengan penegakan HAM. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. B. Pembentukan instrumen HAM.
Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan, perundang-undangan, dan lembaga penegakan hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundangan dibentuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. C. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak dan asasi manusia yang berat. 2. Upaya penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Pencegahan pelanggaran asasi manusia. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kali kita dengar, ya kan? Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya sebuah faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebab tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisasi ataupun bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan politik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dan masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 4. Meningkatkan penyebaran luas prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang tidak dapat menikmati hak yang dimiliki sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya dalam pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut belum kita selesaikan. Kemudian contohnya yang lain, seorang pekerja tidak dapat gaji jika tidak bekerja dahulu atau jika tidak bekerja dengan baik. Upaya untuk mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang berada, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain seperti kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.